Perkenalkan, kami dari kelompok kehamilan dan persalinan dengan anggota kelompok kami yaitu Cynthia Gunawan, Nicholas Ferdinand, Ray Brandan, dan saya sendiri, Tasya Francisca. Pertama, saya akan membahas tentang gestasi. Jadi, gestasi merupakan waktu antara fertilisasi atau pembuahan dan persalinan. Periodenya menandakan berapa lama seorang wanita hamil. Umumnya, bayi dilahirkan antara 38 sampai 42 minggu kehamilan. Untuk bayi yang dilahirkan sebelum memasuki periode gestasi 37 minggu dianggap sebagai prematur, sedangkan yang lebih dari 42 Next, ada organ-organ yang berpengaruh dalam kasus kehamilan. Hormon-hormon kehamilan memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan ibu hamil serta janin. Di sini ada beberapa hormon. Yang pertama ada human chorionic gonadotropin hormone atau HCG. Hormon ini diproduksi di plasenta. Hormon inilah yang sering dijadikan sebagai acuan positifnya sebuah kehamilan pada test pack yang dijual di pasaran. Hormon ini berfungsi untuk menjaga kehamilan dan perkembangan janin. Yang kedua ada human placental lactogen. Hormon ini juga diproduksi di plasenta sejak kehamilan menginjak usia 2 minggu. Hormon ini berperan dalam menyiapkan nutrisi yang dibutuhkan janin dan merangsang kelenjar susu di payudara hingga masa menyusui. Yang ketiga ada estrogen. Sebenarnya hormon ini sudah ada sebelum masa kehamilan, tapi kadarnya meningkat. Nah, kenaikan kadar hormon ini dapat memicu munculnya rasa mual, apalagi pada trimester pertama. Pada trimester kedua, hormon ini turut andil dalam memperbesar saluran susu di payudara. Selanjutnya ada progesteron. Seperti hormon sebelumnya, sebenarnya hormon ini sudah ada sebelum masa kehamilan, tetapi kadarnya yang naik. Meningkatnya kadar hormon ini selama kehamilan memicu munculnya rambut-rambut halus di bagian payudara atau perut, serta munculnya rasa mual, pusing, mulas, bahkan hingga sembelit yang sering terjadi pada awal kehamilan. Meskipun dapat membawa efek yang kurang menyenangkan, hormon ini punya peran penting dalam menjaga otot rahim tetap rileks, terus juga menjaga ketebalan dinding rahim, menjaga sistem kekebalan tubuh ibu hamil, serta menyiapkan payudara untuk menyiapkan ASI. Yang kelima ada oksitosin. Oksitosin berperan penting dalam proses melahirkan. Hormon ini melenturkan leher rahim sehingga nantinya bayi dapat lebih mudah untuk dikeluarkan. Di saat yang bersamaan, hormon ini juga menstimulasi puting susu untuk memproduksi air susu dan juga merangsang kelenjar Montgomery yang berada di sekitar puting dan areola, sehingga setelah lahir, bayi langsung dapat menyusu kepada ibunya. Dan yang terakhir ada prolaktin. Hormon ini akan mengalami peningkatan sebanyak 10-20 kali lipat karena ketika sedang mengandung. Peningkatan hormon ini bermanfaat dalam mempersiapkan jaringan payudara untuk menyusui dengan membantu menghasilkan produksi ASI. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tanda dan gejala gestasi. Gejala kehamilan bisa segera dirasakan atau mungkin muncul dalam beberapa minggu setelah berhubungan seks terakhir kali. Setiap wanita pun juga bisa mengalami tanda kehamilan. Contohnya itu seperti telat haid, mual dan muntah, kram perut, perut kembung,
lebih emosional, merasa cepat lelah, dan sering buang air. Biasanya sering buang air kecil ini menjadi tanda kehamilan yang paling konsisten muncul di sepanjang usia kehamilan. Diakibatkan oleh perkembangan rahim dari trimester pertama sampai ketiga yang akan menekan kandung kemih. Jika sudah mengalami tanda atau gejala kehamilan tersebut, kita dapat melakukan tes hamil dengan cara tes pack, pemeriksaan USG, tes darah untuk melihat hormon HCG pada darah ibu hamil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan janin pada trimester pertama. Pada bulan pertama, setelah pembuahan, tahap awal perkembangan embrio adalah zigot. Zigot akan menuju rahim dan membentuk morula, yaitu kelompok sel yang bentuknya mirip buah raspberry. Selanjutnya, morula akan melalui beberapa tahapan perkembangan embrio. Selanjutnya adalah bulan kedua. Pada bulan kedua, tulang sudah mulai membentuk, jaringan sistem saraf pusat pun sudah terbentuk, yaitu berupa otak, saraf tulang belakang, dan jaringan saraf tepi. Selanjutnya adalah bulan ketiga. Di bulan ketiga ini, organ dalam mulai berkembang, organ hati mulai memproduksi empedu, sistem urin mulai bekerja, sistem peredaran darah juga mulai beroperasi. Perkembangan janin pada trimester kedua. Lalu selanjutnya pada trimester keempat, pada masa ini janin laki-laki sudah memiliki prostat dan janin perempuan sudah menampakkan folikel pada ovarium. Selanjutnya pada bulan kelima, seluruh kulit janin tertutup lapisan putih sebagai pelindung dari cairan ketuban. Jika jumlah cairan ketuban berkurang, maka kondisi ini bisa mengganggu kesehatan janin. Lapisan putih ini akan terlepas dengan sendirinya sesaat ketika janin akan lahir. Selanjutnya di bulan ke-6, kelopak mata janin sudah jelas dan mata pun sudah bisa terbuka. Pembuluh vena tampak melalui kulit janin sebab kulit sudah muncul dengan tekstur tipis dan berkeriput dengan warna kemerahan. Selanjutnya di bulan ke-7, janin sudah dapat menanggapi cahaya, merasakan sakit, mendengar suara, dan mengubah posisi tubuh. Di bulan ke-8, bagian dalam janin sudah berkembang lebih baik. Bagian yang sudah terbentuk tetapi belum sempurna adalah paru-paru. Dan di bulan terakhir adalah tubuh janin pada saat itu, baik bagian luar maupun bagian dalam sudah lebih sempurna. Mata dan telinga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ray Brandon. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada masa kehamilan. Yang pertama, penuhi kebutuhan asam folat. Yang kedua, konsumsi beragam makanan. Yang ketiga, hindari junk food. Yang keempat, makan porsi kecil. Yang kelima, lakukan diet sehat seimbang. Dan yang kelima adalah berbanyak aktivitas fisik. Ada beberapa komplikasi kehamilan yaitu yang umum terjadi harus diwaspadai, yaitu diabetes gestasional, preeklamsia, keguguran, hiperemesis gravidarum atau mual muntah hebat, infeksi saluran kemih atau ISK, kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan, anemia, ketuban pecah dini atau KPD, dan plasenta previa. Pengertian persalinan. Persalinan diartikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau kandungan. Gejala yang muncul sebelum persalinan. Kesulitan untuk tidur, merasakan nyeri pada punggung, kram atau sakit perut, seperti mulas ingin buang air besar atau seperti saat sedang dalam masa pramenstruasi. 3. Meningkatnya frekuensi untuk buang air kecil. 4. Vagina mengeluarkan lendir kental bercampur darah. 5. Adanya kontraksi rahim yang semakin lama semakin sering. 6. Terjadi perubahan pada serviks. 7. Air ketuban pecah. Faktor resiko persalinan. 1. Adanya anomali pada alat kelamin. 2. Usia ibu terlalu muda. 3. Ibu mengidap PMS. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah tahap persalinan normal. Tahapan persalinan. Pada tahap persalinan ini, amnion pecah dan cairan isinya keluar. Kontraksi otot terus semakin cepat dan semakin sering. Hal ini disebabkan oleh aktivitas hormon yang bernama oksitosin. Adanya hormon relaksin, estrogen, dan
prostaglandin juga membantu menyiapkan segala sesuatu untuk berlangsungnya proses persalinan. Bayi yang masih berhubungan dengan plasenta didorong keluar melalui vagina. Kontraksi uterus masih berlanjut sampai plasenta terus keluar. Selain itu, oksitosin menyebabkan dilepaskannya hormon prolaktin. Kelainan komplikasi pada saat persalinan. Komplikasi persalinan antara lain komplikasi persalinan distosia, cephalopelvic disproportion, prolaps tali pusar, komplikasi persalinan janin terlilit tali pusar, emboli air ketuban, komplikasi persalinan asfiksia perinatal, gawat janin atau fetal distress, rahim robek atau ruptur uteri, sindrom aspirasi mekonium, pendarahan postpartum. Pencegahan komplikasi persalinan. 1. Selalu mengonsumsi makanan sehat. Berhenti minum alkohol dan merokok. Rutin olahraga khusus ibu hamil. Mengurangi stres yang dirasakan. Tidak berpergian jauh yang bisa menyebabkan kelelahan. Sering memeriksakan kesehatan diri dan kandungan ke dokter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, ada baiknya dimaafkan. Terima kasih.